Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bidan, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan kebutuhan dasar apa aja yang dibutuhkan oleh ibu bersalin. Dan nanti mungkin kalau masih ada yang kurang paham, boleh share atau komentar di video ini. Jadi, saya menggunakan kebutuhan dasar ini berdasarkan dari bukunya WHO Recommendation Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience. Jadi ini baru sampai ke teorinya aja. Nanti kalau untuk ke prakteknya kita akan sharing di video yang langsung dan selanjutnya gitu ya. Oke, kita langsung. Jadi pada saat ibu bersalin terdapat kebutuhan dasar ibu bersalin yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Nah, ini semua harus terpenuhi agar proses persalinannya dapat berjalan dengan lancar. Nah, kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan nutrisi, kebutuhan untuk posisi persalinan, kebutuhan untuk pengurangan rasa sakit, kebutuhan hygiene termasuknya yaitu BAK, BAB, dan mandi. Lalu terkait dengan kebutuhan mengurangi rasa cemas, dukungan keluarga, dukungan bidan, dan kebutuhan khusus ya. Nah, untuk kebutuhan makan dan minum atau nutrisi, jadi sebenarnya ibu bidan boleh memberikan rekomendasi kepada ibu bersalin bahwa ibu yang sedang bersalin itu boleh minum dan makan pada saat persalinan kala 1 ataupun kala 2. Nah, di sini kalau pada saat kala 1, pada fase-fase pembukaan kurang dari 4, itu boleh makan makanan padat ya. Jadi seperti roti atau biskuit yang lebih mudah dicerna gitu. Nah, namun pada saat fase aktif, proses pencernaannya akan lebih lambat. Oleh sebab itu, disarankan untuk makanan atau minuman yang lebih berenergi saja. Nanti video terkait dengan minuman berenergi itu sudah saya sharing sebelumnya di channel ini. Nah, selanjutnya itu kebutuhan posisi. Nah, ibu bersalin boleh menggunakan berbagai macam posisi. Yang pasti itu adalah posisinya yaitu di sini ya, harus posisi tegak lurus selama persalinan. Jadi posisi tegak lurus ini maksudnya adalah posisi yang mencegah ibu berbaring. Seperti yang diketahui bahwa ibu yang bersalin dengan metode yang berdiri atau tegak lurus itu akan persalinannya lebih lancar dibandingkan dengan ibu yang hanya tiduran saja selama proses persalinan. Nah, posisi tegak itu bisa dapat dilakukan dengan posisi yang pertama yaitu menghindari berbaring dengan sejajar dan disarankan untuk berjalan-jalan. Nah, ibu juga bisa untuk duduk, jongkok atau berlutut. Nah, ibu juga bisa berbaring miring dan kiri. Jadi di sini posisinya seperti ini ya. Jadi ibu bersalin tuh boleh sambil berdiri, bersandar, lalu boleh juga sambil berjalan-jalan atau bersandar pada kursi atau justru bersandar kepada suami. Ini sangat disarankan ya. Nah, selanjutnya, ibu juga bisa bertumpu di kursi dengan posisi seperti ini berlutut ya. Nah, posisi ini dapat memudahkan pembukaan karena posisi panggul lebih terbuka dibandingkan dengan posisi yang hanya tidur saja gitu ya. Oke, nah selain itu juga ibu bisa berjongkok dengan dibantu oleh suami ya. Nah, posisi seperti ini akan lebih memudahkan proses persalinan karena bayi itu akan jatuh atau posisinya akan turun sesuai dengan gravitasi bumi ya. Nah, ibu juga bisa di posisi sambil dimasak seperti ini. Jadi, atau sambil dibacakan buku atau dibacakan Al-Quran agar ibu bisa mengurangi rasa cemas. Jadi dari posisi ini sudah penting. Nah, ada lagi teknik yang terbaru di mana kita sebut dengan teknik pelvic rocking. Jadi teknik pelvic rocking di sini adalah teknik di mana ibu itu bisa menggunakan bird ball atau kalau kita sebut dengan bola yoga. Di sini ibu bisa berputar-putar, kemudian ibu juga bisa bergoyang membentuk angka 8, lalu bisa ke kanan dan ke kiri, lalu ke depan dan ke belakang. Nah, nanti akan ada video sendiri terkait dengan bagaimana cara melakukan teknik pelvic rocking yang paling benar gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu posisi pada kala 2. Pada kala 2 sangat disarankan untuk menggunakan posisi tetap yaitu tegak lurus. Jadi lebih disarankan seperti menggunakan posisi dorsal recumbent atau posisi berjongkok atau posisi untuk merangkak itu lebih disarankan daripada hanya dengan menggunakan posisi litotomi di mana ibu hanya bertiduran saja. Nah, itu proses persalinannya juga akan lebih lancar. Karena apa? Karena mengikuti dari gravitasi bumi sehingga proses persalinannya dengan lebih mudah.
Oke, selanjutnya kebutuhan terkait dengan pengurangan rasa nyeri. Jadi, di dalam WHO ini banyak sekali rekomendasi yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri pada ibu bersalin. Nah, salah satunya adalah dengan teknik relaksasi. Teknik nanti bisa dimasas ya dengan cara teknik pernafasan yang benar, dengan musik yang sesuai, terus dengan afirmasi positif dan beberapa teknik lainnya yang aman. Nah, selain itu juga bisa dengan massage. Jadi, di sini yang direkomendasikan yaitu dengan teknik muscle relaxation. Nanti kita akan praktek sendiri bagaimana cara melakukan teknik muscle relaxation. Terus nanti akan melakukan teknik pernafasan. Nah, ini teknik pernafasan ini sangat penting agar ibu pada saat proses kontraksi itu tidak merasakan nyeri yang terlalu berlebihan. Lalu seperti juga ada musik yang menenangkan. Musik yang menenangkan ini bisa berupa musik dari Al-Quran atau musik instrumental atau juga dari musik klasik atau bahkan dari penelitian terkini bisa menggunakan musik dari gamelan. Nah, selanjutnya adalah teknik afirmasi diri. Jadi kita harus membuat motivasi ibu agar ibu itu lebih positif dalam persalinannya. Jadi dia harus diberikan sugesti seperti persalinan ini terasa nyeri karena emang bayiku akan bertemu dengan aku sehingga aku bisa menahannya. Nyeri ini adalah upaya bayiku mendorong diri agar bayiku bisa keluar dengan baik gitu ya. Nah, selanjutnya itu teknik pijat punggung. Salah satu upaya untuk mengurangi rasa sakit itu dengan di bagian pinggang, punggung, dan bagian punggung bawah itu bisa diusahakan untuk mengurangi rasa sakit. Nanti untuk praktek pijat punggungnya sendiri bisa dipraktekkan nanti ya. Nah, selanjutnya itu pijat kaki. Kenapa? Karena pada saat ini biasanya ibu akan mengalami rasa sakit. Sudah itu ibu disarankan untuk berdiri atau menggunakan posisi duduk itu tentu saja akan membuat ibu lebih lelah. Jadi dengan teknik pijat kaki ini dapat memudahkan ibu lebih mengurangi rasa sakit lagi gitu ya. Nah, selanjutnya itu dengan kompres hangat. Nah, dengan kompres hangat, kompres dingin ini bisa mengurangi atau memblokir rasa sakit di bagian tulang belakang. Jadi ini kompres hangatnya dilakukan di bagian pinggang. Nanti prakteknya bisa kita langsung di lab ya. Jadi nanti masing-masing kita akan praktek ini. Nah, kebutuhan hygiene. Nah, selanjutnya kebutuhan hygiene. Di mana ibu yang pada saat proses terjadinya penurunan kepala itu kan terhambat pada bagian kandung kemih. Apabila kandung kemihnya itu penuh atau pada bagian usus besarnya, terutama pada bagian rektum itu penuh, itu akan memperlambat proses penurunan bayi. Oleh sebab itu, disarankan ibu jangan sampai kandung kemihnya penuh atau ingin BAB tapi ditahan-tahan karena takut bayinya keluar gitu atau karena tidak tahan merasakan sakit. Jadi tetap disarankan apabila ibu ingin BAK ya BAK, ibu ingin BAB ya BAB. Dan apabila ketubannya masih utuh, disarankan untuk melakukannya di kamar mandi saja, tidak perlu menggunakan kateter atau digunakan justru menggunakan enema ya. Enema itu seperti dirangsang untuk BAB, jadi diberikan seperti obat agar biar bisa BAB gitu ya. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan ibu saja, tidak perlu dipaksa tapi jangan ditahan. Oke. Nah, termasuk juga bagian di sini adalah mandi. Kebutuhan hygiene ibu yang pada saat persalinan merasa dirinya bersih akan lebih fresh dibandingkan dengan ibu yang bersalin dengan kondisi sudah terlalu lelah dengan badan kotor dan keringat yang banyak. Itu akan membuat tingkat stres lebih banyak. Karena ibu yang merasakan bersih itu dia tubuhnya akan merasa lebih dingin, aliran darahnya itu akan lebih lancar dibandingkan dengan ibu yang dalam kondisi kotor dan belum mandi. Bahkan sampai saat ini sudah ada teknik yang disebut dengan relaksasi water birth, di mana ibu biar bisa relaksasi air. Jadi air itu bisa mempengaruhi proses relaksasi ya. Oke. Nah, selanjutnya kebutuhan untuk mengurangi rasa cemas. Jadi ibu hamil tentu saja pasti mengalami rasa cemas, baik ibu hamil yang sudah primipara atau
bahkan nulipara atau bahkan multivara gitu ya. Jadi semua ibu hamil yang dalam proses persalinan, mau itu sudah punya pengalaman persalinan atau belum, itu pasti akan mengalami kecemasan, terutama pada ibu hamil yang pada saat pertama kali persalinan ya. Nah ini pijatan yang lembut pada bagian punggung dan tangan serta kaki dapat mengurangi rasa cemas pada ibu. Karena apa? Karena faktor nyerinya itu akan berkurang sehingga reaksi terhadap cemas juga akan berkurang. Nah, selain itu aromaterapi juga bisa mengurangi rasa cemas. Di sini termasuknya adalah aromaterapi seperti contohnya lavender. Nah, aromaterapi lavender itu bisa memberikan refleks yang menenangkan kepada ibu hamil yang dalam proses persalinan ya. Nah, selain itu, terapi musik seperti instrumental, musik klasik, bacaan Al-Quran, bahkan musik-musik yang lebih menenangkan atau musik-musik yang disenangi oleh ibu, itu dapat mengurangi rasa nyeri. Jadi tidak hanya musik-musik ini ya, bahkan kalau ibunya itu suka dengan musik K-pop, nah itu bisa mengurangi rasa nyerinya atau mengalihkan dirinya dari rasa nyeri itu dan bisa mengurangi rasa cemas. Nah, dengan seperti itu faktor cemasnya akan berkurang. Nah, selain itu juga dari faktor zikir, membacakan Al-Quran itu juga dapat mengurangi rasa cemas. Jadi faktor zikir dan membaca Al-Quran itu bisa memberikan efek menenangkan bagi ibu dan itu akan membangun kepercayaan diri ibu sehingga ibu tidak cemas. Oke. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan dukungan keluarga. Di sini kehadiran suami sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri ibu untuk persalinan. Namun apabila ibunya tidak dihadirkan suaminya karena biasanya faktor di Indonesia di mana ibu yang bersalin itu biasanya jarang didampingi suami. Nah, itu lebih sering didampingi oleh ibu mertua atau ibu kandungnya. Nggak apa-apa, yang penting hadir di dalam keluarganya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan dukungan dari bidan. Kebutuhan dukungan dari bidan ini adalah bidan memandu dari seluruh kegiatan di dalam asuhan persalinan, mulai dari asuhan dari nutrisi, kebutuhan posisi sampai dengan kebutuhan untuk memberikan dukungan. Lalu selain itu bidan juga harus memberikan rasa aman atau garansi kepada ibu bahwa kondisi bayinya dalam kondisi baik-baik saja, yaitu dengan cara memberikan pemeriksaan yang tepat nanti akan dijelaskan dalam pembuatan partograf. Jadi apa saja yang perlu diperiksa nanti itu akan dijelaskan di dalam pembuatan partograf ya. Oke, nah selanjutnya untuk pemeriksaan yang dibutuhkan yaitu kalau dari WHO tidak perlu dilakukan kardiotokografi, nah perlu menggunakan Doppler untuk memeriksa kondisi bayinya pada saat datang ya, lalu kemudian melakukan pemeriksaan vagina pada fase aktif setiap 4 jam ya, disarankan tidak perlu menggunakan kardiotokografi untuk terus-menerus, tidak boleh. Terus menggunakan pemeriksaan jantung bayi itu sekitar di sini ya secara intermiten, kalau di dalam partograf itu setiap 30 menit. Oke, pada ibu yang diberikan epidural analgesi. Jadi epidural analgesi itu yaitu suatu suntikan di bagian sumsum tulang belakang yang dapat memblok rasa sakit pada ibu bersalin. Nah, pada tempat-tempat yang rumah sakit besar hal ini sudah menjadi hal yang wajar, tapi ini hanya digunakan pada ibu yang bersalin di rumah sakit besar saja ya, dan ini di bawah pengawasan dokter, ini disarankan. Nah, obat-obat opioid itu seperti kayak obat-obat pengurang rasa sakit itu beberapa boleh tergantung pada kondisi pasiennya ya. Nah, selain itu juga ada seperti namanya kebutuhan khusus. Jadi pada saat pasien masuk itu harus dilihat. Contohnya pada pasien dengan IUFD. Jadi di mana janin pada saat masuk persalinan tidak dapat dideteksi dengan baik dan itu dapat meningkatkan resiko kematian dan ternyata benar bayinya meninggal. Nah, itu kan akan diberikan kebutuhan khusus pada pasien tersebut atau misalkan pada ibu bersalin dengan kehamilan yang tidak diinginkan, otomatis itu pasti tidak
tidak sama treatmentnya dibandingkan dengan ibu hamil yang pas proses bersalinnya itu dengan sesuai keinginan gitu ya. Nah, selanjutnya seperti rujukan. Apabila ditemukan kondisi patologis bisa dilakukan rujukan. Nah, itu saja kebutuhan dasar ibu bersalin pada hari ini. Nanti apabila ada yang ditanyakan silahkan komentar di channel di bawah ini ya. Nanti abis itu kita akan bahas di perkuliahannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.